Tanah Jawa tak pernah tandus akan kisah-kisah kontroversial berlatar belakang historis, di mana salah satunya adalah kisah-kisah mengenai kehebatan kerajaan Majapahit dengan Mahapatih Gajah Madanya. Sosok Mandraguna ini pun dilabeli dengan gelar pahlawan nasional karena melalui amukti, sumpah palapanya, ia dipandang sebagai tokoh nasional pemersatu Nusantara. Kehebatan Majapahit dan Gajah Mada pun notabene merupakan refleksi kebanggaan kerajaan dan masyarakat Jawa pada umumnya hingga hari ini. Jika memang benar ketokohan Gajah Mada sedemikian masyhur sehingga label pahlawan pemersatu pun menurut pemerintah layak disematkan kepadanya, maka mengapa tidak ada satupun jalan di Provinsi Jawa Barat yang menggunakan nama Gajah Mada? Bahkan selama ratusan tahun baru ada nama jalan berbau Majapahit, lebih tepatnya di Bandung pada tahun 2018 yang diresmikan oleh Ahmad Heriawan selaku Gubernur Jawa Barat ketika itu. Ruas jalan itu pun bernama Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk, bukan Gajah Mada. Padahal hampir di seluruh Indonesia, nama tokoh ini sering dijadikan nama jalan-jalan kelas 1, bahkan sebanding dengan nama-nama jalan seperti Sudirman atau Soekarno-Hatta. Atau pertanyaan lain yang lebih pedas, mengapa orang Sunda tak pernah mau disamakan sebagai orang Jawa? Padahal mereka hidup, bernapas, kawin, beranak, dan dikuburkan di Pulau Jawa. Bahkan provinsi mereka pun disebut sebagai Jawa Barat. Pernah terlintas pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Dendam historis adalah jawaban dari pertanyaan Anda itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya Anda menarik napas dalam-dalam, kemudian buka pikiran dan hati Anda. Bersihkan dari sentimen kesukuan apapun dari sana. Ini hanya masalah sejarah dan kemungkinan-kemungkinan bahwa telah terjadi penyelewengan sejarah tanpa bermaksud untuk menyakiti hati dari suku apapun. Jika Anda sudah siap dengan pikiran dan hati yang terbuka, maka mari kita lanjutkan. Sumpah palapa dari Mahapatih Gajah Mada yang semula disepelekan oleh banyak pejabat kerajaan Majapahit ternyata mampu diwujudkan sang Mahapatih dengan nyaris sempurna. Seluruh kerajaan atau negara yang ia serukan dalam sumpahnya, semua akhirnya dipersatukan dalam kebesaran nama Majapahit. Bahkan, banyak kerajaan-kerajaan lain yang gampang melawan, sehingga memilih takluk sebelum bertempur dengan pasukan Gajah Mada yang begitu tangguh. Maka tak heran jika wilayah kekuasaan Majapahit terbentang tidak hanya di tanah Jawa, namun menyebar ke Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan hingga ke wilayah yang sekarang kita kenal dengan nama Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Timor Leste, hingga Papua Nugini. Intinya, wilayah kekuasaan Majapahit jauh lebih luas daripada Indonesia sekarang. Tapi itu belum sempurna, karena ada satu kerajaan yang lolos dari daftar sumpah palapanya. Kerajaan yang belum takluk pada Majapahit adalah kerajaan Sunda Galuh. Konon, Majapahit tidak menyerbu Sunda Galuh dengan kekuatan bala tentaranya, karena secara historis pendiri kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya juga memiliki darah Sunda. Sedangkan cerita yang lain adalah karena Prabu Hayam Wuruk, bos Gajah Mada ketika itu, sedang tergila-gila dengan putri Raja Sunda yaitu Dyah Pitaloka Citaresmi yang sangat cantik jelita. Kisah inilah yang diriwayatkan dalam Kidung Sundayana yang melatar belakangi munculnya kebencian kultural antara orang Sunda terhadap orang Jawa dan sebaliknya. Sumpah adalah sumpah, barangkali itu yang ada di benak Gajah Mada. Ketika mengetahui bahwa kerajaan Sunda Galuh berkenan menerima pinangan Prabu Hayam Wuruk, sang Mahapatih pun mencoba mengambil kesempatan untuk mewujudkan sumpahnya itu. Konon, ia menghasut sang Prabu untuk menganggap kesediaan kerajaan Sunda menerima pinangan adalah sebagai tanda takluk. Intinya, Gajah Mada ingin agar putri Dyah Pitaloka dipandang sebagai upeti dari kerajaan Galuh sebagai tanda takluk. Dia pun melarang Prabu Hayam Wuruk untuk menjemput rombongan pengantin di desa Bubat sebagai gantinya. Gajah Mada bersama pasukan tempur Bayangkara dalam jumlah besar yang menyambangi desa Bubat. Celakanya, rombongan pengantin tak didukung pasukan memadai, karena memang niatnya adalah untuk besanan dengan kerajaan Majapahit, bukan untuk berperang. Secara jumlah pasukan Gajah Mada di atas angin, tetapi di luar dugaan, ternyata rombongan kerajaan Sunda tak sudi menjadi taklukan seperti keinginan Gajah Mada. Pedang dan kujang pun terhunus,
lebih baik mati daripada menjadi jajahan dan dipermalukan. Terjadilah pembantaian karena tak layak disebut sebagai peperangan karena kekuatan dan kesiapan yang tak seimbang. Seluruh rombongan termasuk Putri Dyah Pitaloka tewas. Kisah itu dikenang sejarah kuno sebagai perang Bubat. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai skandal Bubat karena kelicikan yang terjadi di dalamnya. Dan sejak itu pun muncul larangan bagi orang-orang Sunda untuk menikahi orang-orang Majapahit alias orang Jawa. Substansinya adalah Gajah Mada mungkin pahlawan perang bagi masyarakat Jawa. Namun secara historis bagi orang Sunda, Gajah Mada itu tak lebih dari penghasut dan terobsesi sebagai penjajah. Anda mungkin penasaran mengapa Nusantara perlu diperlakukan khusus? Kita yang buta sejarah ternyata selama ini telah dikaburkan dengan makna kata Nusantara sebagai kesatuan wilayah bernama Indonesia. Paling tidak, itu yang diajarkan oleh buku-buku sejarah dan kosakata bahasa Indonesia kita dari sekolah-sekolah. Kita lalai bahwa ada sejarah filosofis yang melatar belakangi penggunaan kata-kata hebat itu dan tak lepas dari cerita Majapahit. Sebutan Nusantara ternyata adalah istilah untuk negeri-negeri jajahan kerajaan Jawa termasuk Majapahit. Kerajaan-kerajaan taklukan itu memberikan upeti secara rutin kepada Majapahit sebagai tanda pengakuan sebagai daerah jajahan. Ini artinya, ketika Gajah Mada mampu mewujudkan sumpahnya untuk menyatukan Nusantara, maka dapat dikatakan itu berarti Gajah Mada dan Majapahit berhasil menaklukkan tanah-tanah jajahan di luar Pulau Jawa, bukan karena komitmen dan kesadaran bersama di antara raja-raja untuk menjadi satu kesatuan. Maka tak heran jika para kritikus sejarah mulai mempertanyakan apakah Sumpah Palapa itu lebih tepat disebut sebagai Sumpah Pemersatu Bangsa ataukah hanya Sumpah Penjajahan belaka. Bagi kerajaan-kerajaan di Jawa dan masyarakatnya barangkali Nusantara adalah kebanggaan patriotis dan kulturistik. Namun bagaimana dengan kerajaan dan masyarakat di tanah jajahan? Lalu masih layakkah mempertahankan Gajah Mada sebagai pahlawan nasional? Apakah pemberian gelar dan penulisan sejarah kepahlawan Gajah Mada sengaja dilakukan karena pada masa itu negeri ini dipimpin oleh presiden yang berlatar belakang Jawa yang sangat kuat? Apa karena sentimen kesukuan ketika itu, khususnya pada masa GAM, sehingga orang-orang Aceh selalu menyebut orang Jawa adalah sebagai penjajah? Jadi menurut Anda masih layakkah Sang Mahapati Gajah Mada disebut sebagai pahlawan?